أحلف وطنها كل محن كل وجع كل فتن احلف وطنها مالي خليك أحب افتريك نار العشيق النار تحرق حرق مالي خليك أحب افتريك نار العشيق النار تحرق حرق أحلف وطنها كل محنها كل وجع كل فتن أحلف وطن
العشيق ناري تحرق حريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada dini hari ini di Rumah Cinta, khususnya di Cafe Tabriz ini, saya kedatangan banyak tamu ini dari Tambak Lorok, dari Magelang, dari Pekalongan, ya, ini membawa satu karya ya. Dan karya itu bagian dari ekspresi cinta itu sendiri. Dari mulai ini, Mbak Umi ini orang yang telaten dari huruf ke huruf, dinafaskan dengan begitu lembut ya, selawat tadi. Dan suara seperti Mbak Umi ini nafas penderitaan ya. Bukan derita karena masih jomblo, bukan, tetapi derita rindu Rasul. Ibarat seruling sendu seperti yang sering saya tampilkan di Kiai Budi Channel. Kemudian Kang Syam ini Omah Damar ya, tari sufi Omah Damar Bandongan, tetapi juga sedulur samping Gunung Bandongan ya, Magelang. Tentu di Magelang base camp tari sufinya, rumah cintanya yang ditempati Kang Syam ini di Bandongan. Ini juga orang yang telaten, diubahlah kayu ya, diubahlah Kang Sam, batu menjadi ake gitu, bambu bisa menjadi ya bahan untuk macam-macam ya, bisa kursi, bisa rumah karena rumahnya itu di bawah rindang bambu ya. Ini Kang Sam ini mulai imane elenge kandel soalnya deling gitu. Kandel eling. Dan nanti akan banyak kita tanya tentang apa-apa yang dilakukan oleh Kang Sam dalam ketelatenan. Dan ini lagi tamu dari Banjarnegara ini, tari sufi Banjarnegara. Purbalingga kok Banjarnegara. Purbalingga, namanya Kang Destik ya. Unik ya namanya Kang Destik. Ini juga super telaten. Nanti biar berkisah tentang batu yang bergerigi diubah menjadi cindera mata, kata Syekh Rumi. Ini butuh telaten, butuh gemati, seperti juga nafas dari Mbak Umi, juga karya dari Kang Syam. Ini saya siarkan karena menyangkut inspirasi lagi, bahwa di negeri kita Indonesia ini, negeri yang kaya akan bahan untuk diubah ya. Itu namanya orang bersyukur ya, karena mengubah karunia diubah menjadi yang lebih bermanfaat. Kalau yang merusak tidak boleh. Allah tidak senang kepada orang-orang yang innallaha la yuhibbul mufsidin itu. Dan ini pertama, ini Kang Syam dulu ini. Kang Syam ini penjenengan selalu saja kesini membawa oleh-oleh, itu kok meniru Rasulullah. Saya kangen Kang Syam, tapi Kang Syam ini datangnya saya rindukan, datangnya memberi. Rasulullah begitu, datangnya dirindukan, datangnya memberi ya. Ini jangan sampai kiai-kiai itu teko wis ora dikangeni malah teko njaluk ya, itu rada repot. Dan tentu ini Kang Syam ini selalu saja kadang membawa kayu diubah menjadi pipa. Kemudian kesini bawa cangklong, itu sudah berapa biji yang dihadiahkan saya, tapi saya alirkan ke orang lain. Kemudian bawa rokok lintingan dari lemese tangan Kang Syam ini, jago ini. Nanti biar dipraktekkan, soalnya gawa bahannya pirang-pirang. Ini lagi membawa kaos ini. Kadang beskap, bawa baju untuk saya. Terus kadang apalagi Kang Sam, belangkon. Iya. Tentu malam hari ini Kang Sam berkisah dulu ya. Jenengan
ya kok iso gemati seperti itu sampai rumahnya menjadi rumah cinta dan menjadi surga bertemu bagi anak-anak di kampung itu. Karena saya sering ke sana ya. Tak terhitung ya saya. Monggo Kang Sam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat berjumpa lagi teman-teman sedulur saya yang terkasih, sedulur Tari Sufi Nusantara, juga sedulur Caping Gunung Nusantara. Nusantara. Ya. Nah, selamat bertemu lagi dengan saya, Samsudin dari Omah Damar, Bandungan, Magelang, Dan sedulur. dan sedulur Caping Gunung Magelang. Iya. Nah, ini teman-teman, sebetulnya itu saya selalu grogi di depan kamera karena Padahal tukang syuting. ya tukang syuting tapi saya selalu alergi karena merasa wajah itu jauh dari kata-kata yang ganteng. Nah, ini saya juga di sini selalu dipaksa sama Abah ini, mau tidak mau ya saya manut dawuh ini teman-teman. Jadi Aku sih maksa ora gelem. nggih. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan dari pun Abah. Jadi kita sedulur Tari Sufi itu dimanapun berada, kita selalu dianjurkan untuk selalu kreatif dan inovatif untuk jalan hidup kita. Jadi kita memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita itu jadi sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Kalau di tempat saya ada sungai, ada batu, kita olah jadi sesuatu yang tak berguna menurut sebagian orang dengan penglihatan yang enggak pakai kacamata lahir. Jadi kita melihat sebongkah batu misal di sungai di kampung kami namanya Sungai Progo, itu saya ambil, saya seperti diajak bercanda teman-teman dengan batu tersebut, bahwa manusia, saya itu sebetulnya ada sisi keindahannya, coba kamu tampilkan keindahan saya. Saya ambil, saya potong, saya gerindra, saya bikin sebuah cincin atau batu akik ya. Jadi sebetulnya di situ pun saya bisa berguru teman-teman kepada sebongkah batu tersebut, karena batu itu juga makhluknya Allah. Jadi dia ngajak bercanda dengan saya aplikasikan keindahan yang ada di batu itu dalam sebuah cincin teman-teman. Misalnya sebongkah semacam ini teman-teman. Nah, ini kalau ini bukan buatan saya, ini buatan master yang dari Purbalingga Majestic teman-teman. Ini saya cuma misal saja. Nah, jadi kita bisa lihat sisi keindahan sebuah batu. Jadi saya dikasih ilmu sama batu ini teman-teman. Ilmunya dia seolah-olah bicara sama saya. Sapa wonge seneng ngopeni barang ora bejaji, yekti ing tembe burine wong iku bakal bejaji ya oleh aji-aji. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebihnya kita istilahnya kalau ada sesuatu yang tak berguna, kalau kita ambil dan kita gunakan, kita maksimalkan, insya Allah nanti dia akan jadi sesuatu yang indah, semacam sebongkah batu seperti ini teman-teman. Jadi Allah itu zat yang maha segalanya, termasuk maha indah. maha indah. Jadi Allah itu menyelipkan keindahannya itu dalam sebongkah batu, bisa dalam sebongkah bambu, batang pohon bambu juga bisa teman-teman. Jadi kita mengaplikasikan rasa keindahan tersebut, dan saya yakin siapapun orangnya yang bisa mengaplikasikan seperti ini, sebetulnya dia juga punya sisi indah dalam hatinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan saya juga ngajak bagi jenengan semua dimanapun tempatnya yang berminat ingin berkarya dalam semacam batu cincin atau apapun, silahkan datang ke Omah Damar. Kalau belum tahu alamatnya, buka Google Map aja udah akurat itu. Gratis, nanti saya ajari, saya kasih batunya. Insya Allah kalau nggak ada ongkos, saya kasih ongkos. Dan juga luar biasa. kopi nanti juga gratis. Iya, ini cincin dulu Mas. Oh ya, cincin. Iya. Cincin. Ini kemudian sambungnya dengan Kang Sam, Tari Sufi Purbalingga ini. Sejarahnya gimana dulu? Nah, sejarahnya teman-teman, saya berkenalan dengan Mas Desti itu dulu
Mas Desti itu waktu zaman boomingnya Ake, beliau jualan di alun-alun Temanggung. Oh ngono Iya. toh. Karena saya itu penghobi atau saya penggemar batu dari saya kecil, itu saya cari-cari. Ya, memang di alun-alun Temanggung itu penjual banyak, tapi entah kenapa hati saya itu tertarik dengan Mas Desti. Sepertinya ada sesuatu chemistry yang di situ itu menarik saya untuk datang ke lapak beliau. Saya ajak ngobrol, nyambung klik. Nah, dan hati saya berkata, ini orang indah banget, tapi yang indah apanya saya juga nggak tahu. Tapi di sisi lain orang ini memendam sesuatu, katakanlah orangnya kok saya menderita atau saya apa gitu. Pas jualan apa Mas Des? Jualan bongkahan batu apa? Wow. Jualan cincin, jualan batu, dan mungkin ini Mas Desi ada. Saya beli, dia tanya ini berapa Mas? Ini 50.000. Kelihatannya saya nggak nawar. Nah, buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau bisa kita dimanapun kalau kita beli jangan suka nawar. Kalau nawar naik, misal orangnya yang jual 50, saya tawar 75 boleh enggak? Jangan turun. Nawarnya naik. Itu enggak nawar itu. Nah, dan pasti saya yakin pedagang itu akan termangu-mangu atau apa ya, domblong mungkin dalam sepersekian detik Mbak Umi. Dan saya yakin orang tersebut pasti akan timbul dalam hatinya, iki wong ta malaikat gitu. Nah, otomatis kita kan dapat sisi lain, kita dapat doa dari orang lain dengan cara kita membahagiakan. Nah, kenapa saya kok bisa melakukan hal semacam itu ya, Bah? Karena saya juga pernah mengalami berjualan. Dan rata-rata penjual itu selalu tersiksa, Pak. Kita jual itu kata 50 udah dipres katakanlah, nawarnya jauh di bawah. Kita mau marah, konsumen adalah raja. Kita nggak marah ya hatinya kok mangkel. Nah, itu pengalaman. Karena saya semacam itu, saya kalau jadi pedagang atau saya bisa jadi pembeli, saya tidak akan seperti itu karena mengecewakan orang. Jadi sedekah itu enggak kita kasih uang, enggak kita kasih semacam itu juga. Saya mungkin saya kira itu juga sedekah apa? Iya. Karena menyenangkan orang lain. Itu menurut wong Jawa anu dadi sanak. Nggih, dadi sanak. Seduluran. Nah, alhamdulillah kami setelah kenalan, saya continue sama Mas Desti, kenalan, jadilah saudara. Saya sering ke Purbalingga, Mas Desti sering ke tempat saya. Cuma Abah, di sini kalau Mas Desti datang ke Magelang, saya selalu sengsara, Abah. Sengsara karena Magelang Purbalingga jauh. Kok Mas Desti pulang? Ya alhamdulillahnya saya pas dompetnya kosong apa. Nah, itu saya selalu apa ya? Apa gimana ya? Nggih. Ya soalnya saya sering juga Mbak Umi perjalanan jauh, badan lelah hanya untuk melepas rindu bertemu dengan orang yang kita sayangi. Kok kita nggak mau ngasih gitu ya? Ya itu gimana ya? Mau ya saya belajar dari pengalaman aja Mbak Umi. Dan itu alhamdulillah Bah, dalam bisa tambah ilmu tentang batu sama Mas Desti, bisa tahu karakter batu, bisa istilahnya membuat pola-pola yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Cuma kelebihan Mas Desti, beliau bisa yang bikin model diamond karena tangan beliau itu sangat teliti, sedangkan tangan saya buyutan apa. Saya buatnya yang gede-gede. Nah itu teman-teman, jadi mari kita manfaatkan batu-batu yang ada di sekitar kita. Jangan dipandang itu hanya sebongkah batu, tapi itu juga makhluk Allah. Kalau saudara dari segi lahir itu memang benda mati, tapi sebenarnya dia benda hidup. Itu tentang batu teman-teman. Ya, terima kasih Kang Sami. Untuk sementara tentang perbatuan itu ada seorang tokoh Dekardin yang dia bilang, aku mengenal Tuhan melalui batu ya. Ya ini ayat sebenarnya kan.
yang harus menggiring kepada zikir ke Allah. Ini yang datang ini tari sufi semua ini, yang Mbak Umi ini tari sufi Blora. Kalau dia di Jakarta tetapi rumahnya di mana? Di Mangsen Blora. Mangsen. Mangsen. Mlangsen Blora itu menjadi base camp tari sufi di kota Blora itu. Mlangsen ya Pak Yai Zaini. Kemudian Kang Sam ini tari sufi Omah Damar Bandongan. Kemudian ini Kang Desti, ini tari sufi Purbalingga yang sering saya lihat uploadannya. Dan sekarang malah rawuh di Rumah Cinta. Saya matur nuwun Kang Desti. Ini berkisah sebentar ini tentang romantika sama Kang Syam ini ya. Kemudian berlanjut ke tari sufi itu, ceritanya piye? Ya, awal dulu pertama kali saya bertemu dengan Kang Sam atau Gus Damar. Jadi awalnya sebenarnya beliau itu konsumen saya. Oh gitu. Ya. Cuma ada satu hal yang berbeda dari konsumen yang lain. Ya, seperti yang diceritakan tadi. Berarti ini orang khorikulada. Celeneh. Kalau kebanyakan konsumen saya itu ketika saya kasih harga, ya harga wajar standar pasaran gitu, orang nawar dengan harga yang lebih rendah. Tapi kalau beliau ini begitu nawar, kadang malah nggak nawar. Beliau itu cuma ngambil barang terus membayar dengan uang yang dimasukkan ke amplop. Jadi saya nggak tahu nominalnya berapa. Nah, ketika beliau pulang baru saya buka itu. Kaget. Nominalnya itu berlipat-lipat dari konsumen biasa. Nah, dari situ mulai saya penasaran. Sepertinya orang ini nggak biasa. Tapi biasa. Bukan luar biasa, biasa di luar. Nah, terus dari itu kita berlanjut sering komunikasi. Awalnya cuma hubungan antara konsumen dan pedagang, lalu berlanjut jadi sedulur. Kalau beliau bilang beliau itu belajar tentang batu akik dari saya, itu sebenarnya kebalik. Iki piye sing bener iki? Saya yang banyak belajar dari beliau. Oh ngono. Karena awalnya begini ya Pak, kalau saya itu kan basicnya memang pedagang dan pengrajin. Alasan saya membuat batu akik itu ya yang jelas buat jualan, buat mencari nafkah. Nah, tapi setelah saya mengenal lama dengan Gus Damar ini, saya jadi ketika proses pembuatan batu itu ada sesuatu yang berbeda lagi. Yang tadi Ada yang menggoda. Dan Serumi bilang daya tarikmu itulah benih cinta. Ya gitu. Yang tadinya saya membuat itu tujuannya untuk berdagang, lama-lama jadi sebuah hobi, terus juga terselip filosofi yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah saya dengar malah. Nah, itulah yang akhirnya berlanjut menjadi sedulur. Terus akhirnya suatu ketika lama tidak berjumpa, terus saya nekat saja datang ke Bandungan, Magelang. Di situ ternyata ada sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya jumpai, yaitu tari sufi itu. Nah, awalnya saya cuma tertarik melihatnya, tapi lama-lama jadi ingin ikutan tari sufi gitu. Berarti dari mata turun ke hati. Nah, dari situlah awal atau cikal bakal tari sufi Purbalingga terbentuk. Satu malam itu saya
ajari sama Gus Damar itu langsung besoknya saya nyari itu anak-anak yang mau ikut tari sufi di Purbalingga. Ya kira-kira kisahnya begitulah apa. Iya. Soalnya saya jujur bukan orang yang pinter ngomong. Ini podo mbek Kang Sam lah kon ngomong rada angel. Sehati kok. Sehati. Nah, memang burung terbang hanya yang sejenis, Mas. Terus gini, Kang Sam pernah memancing informasi dirimu mengenal justru lapisan batu ya. Coba dikisahkan sejenak ini. Kalau untuk lapisan batu itu awalnya kan saya cuma mengamati dari proses. Ketika proses menggosok dari mulai membelah bongkahan dijadikan lempengan sampai dibentuk menjadi batu akik, itu setiap bahan punya karakter yang berbeda. Nah kebetulan saya ini kan lebih fokus ke batuan kelawing. Ya walaupun saya juga memproduksi batu-batu dari luar seluruh Indonesia. Cuman saya fokusnya itu di batuan kelawing. Nah, untuk batuan kelawing sendiri itu mayoritas terbentuk dari kandungan jasper chalcedony. Itu nama ilmiahnya. Jasper chalcedony. Jadi karakter batunya itu keras. Namun ada juga yang berkapur atau pori-porinya itu lebih lebar. Nah, cuman kalau kelawing itu memang lebih lebih mudah untuk dikilapkan. Perbedaannya di situ. Juga ada sesuatu yang unik dari para pengrajin batu di Purbalingga. Kalau pada umumnya itu mereka menggunakan alat-alat dengan teknologi yang canggih. Nah kalau di Purbalingga itu masih tradisional, hanya memakai gerinda potong yang buat motong keramik gitu. Cuma memakai itu. Nah nanti setelah proses setengah jadi, batu itu kan belum mengkilap, belum sebelumnya mengkilap. Nah itu kita gosok pakai bambu. Caranya seperti itu rahasia yang sebelumnya itu belum banyak pengrajin yang tahu. Dari Kang Sam itu. Kalau itu dari pengrajin di Purbalingga. Itu yang membedakan pengrajin di Purbalingga dengan di daerah lain. Kalau olah-olah dari Kang Sam soal perbatuan ini apa dalam sirkulasi teknis? Ya paling yang saya dapat dari Kang Sam ini filosofinya sebenarnya. Wah berarti filosof gue. Iya terima kasih Desti. Ini saya nunggu acara di jalur sana ya. Nanti kita pinarak ya di Tari Sufi Purbalingga. Jadi sudah saya azam ini sudah. Nanti kalau ngaji di Cilacap atau Purwokerto atau apa nanti biasanya saya mampir-mampir gitu. Coba Kang, ini teman-teman, saya dikasih iki urung dikasih ke ngomong Kasam. Sampun. Ini teman-teman dikasih batu akik juga ini terus tambah lagi akik sekian banyak ini. Wah ini dan ini tadi yang jenengan secara khusus tadi ya. Coba Anda Desti kenakan ini warna yang saya sukai hijau karena terbayang di hati saya itu kubah Rasulullah SAW. Dan saya selalu memberi kado orang itu hijau dengan mendoakan kamu nanti bisa ziarah ke Rasulullah. Nah ini batu ini awalnya itu dari kalau nggak salah apa yang info atau komen di Facebook Tari Sufi Purbalingga itu kata-katanya begini, saya masih ingat. Suatu ketika yang hijau cuma itu. Nah ternyata bahan yang seperti ini memang sangat sulit didapat
karena ini ya kalau di Indonesia ada, cuman harganya lumayan mahal. Yang ternyata kok di luar Indonesia malah ada dan harganya lebih murah dengan karakter batu yang sama. Ya ini saya produksi, saya gosok sendiri, lalu ini ringnya, ring atau embannya itu asli dari pengrajin Purbalingga. Ini ada logo Tari Sufi. Lalu di sebelah sini saya kasih nama ukiran Kiai Budi. Ini spesial loh, apa? Nggih, bisa terima mushollah Muhammad. Matur nuwun ini Kang Desti, untuk sementara jenengan tunjukkan anu yang lain ini, teknis-teknis supaya anak-anak muda itu, ini sebenarnya saya narjet telaten seperti dirimu, gemati, perhatian. Kan seperti itu kan Sam ya, menggarap sesuatu ini. Coba jenengan terangkan antara ini yang ini batu luar itu ya. Agak mudah mengkilapnya cara. Itu hampir sama dengan batu kelabing. Cuma kalau yang itu lebih cenderung ke kalsedon. Jadi kandungan mineralnya itu lebih banyak. Perbedaannya di mana seandainya? Kalau yang ini kristal lumut atau batu lumut dari kelabing. Itu ambil dari mana Kang Desti? Ini saya ngambil sendiri di Sungai Kelabing karena kebetulan rumah saya dekat dengan sungai. Kalau Kang Sam Progo. Ada akun Facebooknya apa? Mas Desi. Enggak, Progo. Mas Damar. Enggak, yang ada kok anu Progo gitu. Belum ada. Sungai Progo apa? Kok ada? Belum. Wah, belum. Nah, tolong nganu Mas Desi, maaf nyelah. Jenengan ceritakan antara Sungai Kelabing dengan Sungai Progo. Varian batunya kan saya bikin Ki Ageng Selo Progo promosi. Ana Facebook iki Selo Progo. Dalam. Lah yo. Selo Progo. Bener kan? Lupa. Nah, kalau untuk batuan kelabing itu ya seperti yang saya bilang tadi, kandungan kristalnya itu memang lebih banyak, jadi lebih mudah untuk dikilapkan. Nah, kalau untuk batuan dari Sungai Progo itu kebetulan memang penemunya itu Gus Damar atau Kang Sam. Itu batunya, karakternya itu menurut saya unik. Karena gini, kalau pada umumnya saya bikin batu itu pertama dibentuk dengan gerinda, lalu saya amplas sampai halus, lalu naik terus amplasnya dari grade yang paling rendah sampai grade yang paling tinggi agar lebih mengkilap. Cuma kalau batuan dari Selo Progo saya proses dengan cara yang sama, itu hasilnya nggak sama. Nggak bisa mengkilap. Nah ternyata cara mengkilapkannya itu malah dibiarkan dulu 1 hari, karena biasanya setelah diamplas itu panas dan kandungan kapurnya itu keluar, jadi susah untuk mengkilap. Nah ini ada salah satu contoh batu dari Sungai Progo yang saya buat. Nah hasilnya seperti ini, warnanya cenderung hitam, memang hitam Seperti jenengan kaos. dan ini setelah diproses finishing dengan amplas itu biasanya nggak langsung mengkilap. Nah tunggu, dibiarkan dulu sampai dingin, setelah itu baru digosok dengan bambu yang dikasih air. Nah, nanti bisa mengkilap. Prosesnya memang lebih rumit yang ini karena di samping bahannya itu padat, cuman kalau digosok dengan amplas itu lebih mudah terkikis. Beda dengan batu yang kandungan kristalnya tinggi. Seperti ini. Nah kalau ini batu
lumut dari kelawing. Ini pori-porinya juga lumayan banyak. Iya. Kalau cuma diproses biasa itu kurang mengkilap, masih kelihatan titik-titiknya ya. Caranya sama itu dengan itu sebenarnya ilmu rahasia saya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, caranya ya itu tadi dengan digosokkan ke bambu. Nah, bambunya harus bambu mulung, kupring mulung atau bambu hitam. Karena kalau bambu biasa, bambu jenis lain itu justru bambunya yang kalah. Batunya nggak mengkilap tapi bambunya yang kalah. Tapi kalau dengan bambu mulung itu bisa mengkilap. Nah, kalau teman-teman ada yang berminat untuk belajar bisa datang juga ke tempat saya di Purbalingga, Desa Penaruban. Dusun. Ya, sama seperti Gus Damar tadi, cari di Google Map ada. Cari saja namanya DS Gamestone. Kalau mau belajar secara online juga ada. Bisa dikasih nomor WA-nya kan, Kang Desti. Oh, bisa nanti. Kalau mau belajar secara online juga bisa. Kalau misalnya nggak sempat datang itu lihat saja di channel YouTube saya, DS Gamestone. Oh, sana. Silakan subscribe, like, comment, Wajib. share, dan share. Luar biasa. Bisa belajar online di situ, tapi kalau cara orang Jawa bilang ya kurang marem. Mending datang langsung ke tempat saya kasih bahannya, saya kasih ilmunya. Gratis. Gaspol. Silaturahmi tari supi. Ya. Teman-teman, terima kasih Desi. Dan ini bagian dari apa ya, pengkayaan peradaban ya saya sebut. Dan Indonesia harus lahir anak-anak muda seperti Desti. Dan ini bagian dari inspirasi yang harus kita miliki bersama ya, khususnya Tari Sufi Nusantara dan sedulur Caping Gunung Nusantara. Kang Syam, ini siaran sekaligus saja, tidak apa-apa. Ini jenengan membawa kaos, ya ini juga produk kaos. Kang Syam ini multi talent, jadi apa saja di tangan Kang Syam itu di samping jadi terus laris ngono lho. Semoga Kang Syam dibuka ini apa anunya. Oh ya teman-teman, ini saya dengan saudara-saudara saya Tari Sufi Purbalingga, juga dari Pakis Magelang, rekan-rekan Ansor Kecamatan Pakis Magelang datang ke Rumah Cinta Semarang. Kami pun karena ini pun tanpa kami rencanakan, karena orang Banyuwangi atau orang Osing itu bilang gini ke teman-teman, bahasanya sangat gini, itu kesiksa kangen. Jadi wis kenemenan kangen ingsun ring riko, karena kami saking bronto ya tanpa direncana datang ke sini. Jadi kami sudah bertemu dengan alhamdulillah, dan kami juga memproduksi kaos karena ini khusus untuk jadi ini saya Tulisannya apa Mas? ini saya yang belakang saya kasih gambar Tari Sufi Nusantara. Wow. Ini yang depan ini Tari Tari Sufi Nusantara, yang bawah Rumah Cinta Semarang, dan yang tengah ada tulisan Kami Cinta Aga. Waduh, I love you full ini. Oh, terima kasih. Dan yang kedua apa gimana? Yang kedua ini produk yang istilahnya brandnya Ini yang bisa dibeli umum ya? iya untuk umum. Ini Magelang Wirling Darwis, sama yang bawah ini Omah Damar Magelang. Yes. Terus yang ini depan ini Tari Sufi Tari Nusantara. Sufi Nusantara, yang Omah bawah Damar. Omah Damar Bandungan Magelang. Nah, Per biji berapa ini Kang Sam? ini kami jual 100.000. Jadi 100.000 itu all. Jadi kaos pendek ya 100.000, kaos panjang 100.000,
Ini bahannya karton kardet. Jika teman-teman mau pesen dengan desain sendiri silahkan. Saya jamin 2 hari jadi, bisa. Wah, Kalau datang sendiri saya kasih bonus kopi gratis dan cincin akik. Atau mungkin isoy. yang lainnya saya kasih lah. Pokoknya sopo wonge seneng wae bakal wuwuh. Tapi jangan maksa ya. Ya. Nah, ini kaosnya ini juga kami aturkan untuk Abah. Oke. Doa laris. Terus gini, Kang Sam sekalian ya. Ini karena apa ya? Anak-anak tari sufi saya minta per orang itu punya satu jenis pekerjaan dan itu bisa bersifat alam, bisa bersifat kuliner, bisa bersifat apa. Dan ini salah satu ya pertumbuhan kita ini kopi ya. Dan itu dikemas oleh Kang Syam menjadi produk yang varian. Ya, coba kita lihat ini Kang Syam ini diterangkan satu-satu ini supaya ini kalau mau berguru produk bisa ya soal Kang Syam ya. Waket Abah. Silahkan teman-teman kalau ingin kita bagi-bagi sharing ilmu tentang kopi, mari kita datang sama-sama ke Rumah Damar. Nah ini teman-teman kami datang ke Rumah Cinta Semarang membawa oleh-oleh untuk apa? Ini kopi. Ini pertama kopi rempah teman-teman. Ini kopi rempah Nuswantara. Jadi jika cocok ini teman-teman, sekarang kan musim hujan. Ini bisa untuk ngusir. Kita kok ahli promosi Mas Abai. Katanya nggak pinter ngomong. Kalau bisnis saya pintar. Ya padune ben diparani to Mbak. Iya, karena saya orang yang kesepian teman-teman. Sebetulnya ini cara merayu saya untuk jenengan datang ke rumah saya. Nah, nanti kita ngopi bareng-bareng, cerita-cerita banyak teman. Nah, ini kopi rempah. Ini alhamdulillah kemarin dapat pesanan 300 bungkus ke Jogja. Alhamdulillah menyambung ini dari saudara Pangkalan Bun Kalimantan pesen 250 bungkus. Nah, ini kopi rempah. Ini rempah Nusantara teman-teman. Ini rasanya ya kalau belum nyoba nggak usah saya ceritakan, itu rempah. Terus, iya. Terus ini kopi robusta. Jadi kopi ada robusta, ada arabica, ada kopi excelsa atau labrika teman-teman. Kalau arabica itu teksturnya kecut asam, tapi asamnya kalah dengan ini excelsa. Excelsa ini condong yang sangat kecut, tapi dia beraroma nangka teman-teman. Nah, ini kalau kopi rempah nanti bisa diracik, bahan dasarnya bisa kopi arabica, bisa kopi robusta, bisa kopi excelsa, bisa kopi wine atau kopi lanang atau kopi asal. Kopi asal itu waktu panen asal ditarik ini aja. Jadi asal itu, jadi kopinya ada yang merah, ada yang kuning, hijau, tarik. Itu namanya kopi asal. Nanti rasanya juga beda. Ya. Kopi pantura loh. Ya. Itu kalau kopi yang bagus kualitasnya kan yang warna merah ya. Nah, ini semua kopi ini, varian ini hasil pertanian dari wilayah Temanggung teman-teman. Saya orang Magelang tapi hasilnya Demak. Jadi ini dari daerah Temanggung. Siapapun jenengan nanti kalau ingin berusaha berikhtiar, kita produktif, bisa kerjasama dengan saya. Bisa WA Kang. WA Supaya diakses cepat. insya Allah bisa apa, tapi dalam supaya nomor itu. Kalau nanti teman-teman mau info bisa di Tari Sufi Omah Damar Magelang atau di YouTube ada itu Tari Sufi Omah Damar. Di sini belum Mbak Umi, belum saya kasih, nanti takut terkenal. Yang penting rasanya dulu aja. Kalau rasa udah enak nanti kan terkenal sendiri. Ngendikanipun Abah, kita nggak usah datang istilah cari wartawan aja yang datang. Itu saya mengaplikasikan ngendikanipun Abah. Saya laku atau enggak terserah lah, pokoknya orang bikin orang senang gitu aja teman-teman. Nah, ini macam-macam kopi dan ini menurut apa ilmu
marketing kemasannya juga bagus, di pasaran juga sulit. Kalau ini apa Kang? Ini kopi robusta Pak. Oh, yang Kopi sama mana? Ini robusta, ini juga robusta, cuma Ya, beda itu kemasan saja. ya. Beda kemasan, tapi sebetulnya ini beda Pak. Karena ini medium roasting dan ini roastingnya dark. Jadi kalau medium roasting itu tengahan, kalau dark itu sedikit gosong Pak. Orang bilang sedikit sangit dan itu rasanya memang ada sedikit pahitnya. Karena saya buat semacam ini, selera orang kan macam-macam ada yang senang pahit, ada yang tengahan. Jadi yang tengahan ya monggo silakan, yang senang kecut seperti yang nyoteng ini kan kecut. Nah ini kopi exercise Tahu atau aja. Liberica. Nah, Pahit nama kecut. kecut ini seperti senyum saya Mbak Umi, sering kecut karena jarang mandi mungkin. Nah ini teman-teman produknya yang mau belajar, mau sharing ke tempat saya, monggo silahkan, gratis tanpa biaya. Kalau pulang tidak ada sanggung, insya Allah saya usahakan. Amin. Wah, terima kasih. Ini anu Kang Desti diwadahi dan berkaitan dengan anu Kang Desti soal kopi ini di Purbalingga bagaimana? Dikembangkan juga? Di Purbalingga ada kopi khusus. Ya, tapi belum dikemas gitu. Ada, tapi bukan saya yang memproduksi, itu hasil produksi keponakan saya. Namanya kopi nenek. Oh, ini. Kopi nenek karena yang yang memproses roastingnya itu memang seorang nenek-nenek. Kalau di tempat saya memang nyebutnya nenek. Ya. Bahasa ngapak. Sudah anu bisa beli dari pihak luar gitu. Bisa. Ya, alhamdulillah. Dan nanti anak-anak perlu juga Kang Desti dididik untuk belajar mandiri gitu ya. Tari sufi itu. Itu program saya ke depan nanti itu. Selain produksi batu akik, kopi, pipa rokok, juga nanti ada kerajinan lain dari batok, cuma nanti belum saya publikasikan. Nanti bikin semacam studio ya, semacam Kang Sam itu. Jadi rumah bambu apa yang ada untuk main anak-anak di kampungmu itu ya. Syukur sudah ada belum? Dereng. Nah, itu nanti menjadi rumah cinta ya. Keluargamu semoga sehat, rukun selalu ya, berkah rezeki ya Kang Desti. Ini terakhir ini teman-teman, Kang Sam ini juga membawa mbako. Jadi ini penting kiranya untuk ngelinting dewe ya, tengwe. Iya, Ya, coba dibawa ke sini untuk dikasihkan edukasi Mas ya. Ini Kang Sam ki isonan ya, di dodolane yo ngene iki barang ya. Nah ini teman-teman saya dipaksa. Nah ini teman-teman, ini saya bawa tembakau. Saya juga ada brand sendiri namanya Mic Tobacco. Kenapa saya pakai mic itu kan bahasa Inggris teman-teman, artinya nyampur. Sebetulnya mic itu bahasa Jawa aslinya Mbak Umi, karena istri saya namanya Umi. Jadi semoga saya selalu teringat sama istri saya. Mic Tobacco, mic parabola teman-teman. Saya juga teknisi, juga tukang parabola, kuli, suka cari gaib, maksudnya sinyal teman-teman. Terus apa sing mangan beling kuwi? Jadil lah Pak. Iya, teman-teman kalau mau jadilan Mbak Umi. Mangan beling. Jadilan itu makan kaca. Saya biasa makan kaca. Jadi istri saya tuh kalau mangkal sama saya nggak dimasain, kasih semprong tak makan. Nggak apa-apa, jadil. Tapi saya sekarang silet juga bisa. Tapi saya untungnya sedikit ompong, barongan. Kok beladrah. Nah ini tembakau. Dari bako ini saya bawa tembakau. Ini tembakau racian saya sendiri. Jenisnya 15 tembakau. Ini sebetulnya pesenannya Gosanek. Kemarin saya telepon Kang Minto, Mbah Minto. Assalamualaikum Mbah Minto, pun cari dereng. Blangkone malam Senin nggih. Apa blangkon anu kok nggonmu ki tak wene Dek. Sampun telah sabar disuwun tiyang. Mosok.
Nah, ini tembakau 15 jenis produk teman-teman tanpa cengkeh. Nah, rasanya ya dicoba dulu aja. Nah, ini nanti bisa kita ngeracik tembakau. Nah, ini sebetulnya ngeracik tembakau sama juga dengan kopi ini apa? Seninya sangat luar biasa. Sama juga dengan bikin ake. Kalau ake itu kita mengaplikasikan keindahan yang ada dalam diri seseorang ke wujud sebuah batu. Kalau kopi kita mengaplikasikan kenikmatan kopi dalam sebuah sajian secangkir kopi. Teman ngobrol, kalau rokok nah temannya ngopi gitu apa. Nah, kita aplikasikan ini. Jadi teman-teman kalau tembakau itu karakternya kita harus tahu kalau mau ngeracik. Nah, orang merokok Ini bukan rahasia perusahaan ini. sebetulnya rahasia apa? Rahasia. Kayak Kang Desti. Saya ini semoga bermanfaat buat teman-teman apa? Nanti masalah selera kan sendiri-sendiri. Jadi intinya teman-teman kalau mau meracik tembakau, satu, orang merokok itu seperti orang makan. Orang makan itu ada nasi dan ada lauk. Nah, nasinya itu mbako Madura. Kita cari mbako Madura apa? Nah, mbako Madura itu ada grade A, grade B, grade C. Nah, kalau kita beli kadang di penjual itu enggak tahu ini mbako grade apa Pak. Wah, enggak apa. Paling cara termudah kita kalau ingin grade A misal kita cari yang harga termahal apa? Per onnya berapa gitu. Misalkan ada per on 40.000, 50.000, ada 60.000, kita cari termahal. Itu sebagai nasinya mbako Madura. Yang kedua kita cari lauk. Jadi kalau orang makan nasi doang itu ya enggak nikmat, enggak enak. Kita harus cari lauk. Nah, lauknya itu mbako serintil dari Temanggung. Nah, Padahal itu mahal. Nah, karena kendala serintil satu carinya sulit, dua mahal, kita cari aja mbako varian yang tumbuh dari daerah Temanggung. Nah, ada Temanggung itu nanti dari daerah utara Gunung Sindoro sama barat selatan Gunung Sumbing. Nah, itu karakternya manis apa? Vitamik. Nah, itu kalau jenengan suka mbako yang istilahnya rokoknya ringan, ya kasih aja mbako semacam mbako Meranggen, Peleri atau Virgin atau varian dari Klaten. Itu atau Meranggen Semarang ini. Iya, Meranggen itu mbakonya tidak terlalu berat apa. Lajeng kalau tidak mbako dari Jawa Barat, Garut, Cianjur itu. Kalau ingin yang rasanya mil atau sedengan. Kalau yang pinginnya antep-antep ya presentasinya seperti itu aja Bro. Pokoknya mbako Madura dan mbako Temanggung itu sebagai nasi dan lauk. Itu kurang lebihnya seperti itu. Iya. Terus Mas, proses ngelinting. kecanggihanmu ngelinting ini. Oh, ngelinting. Hanya ngelinting aja contohnya. Nggih. Soalnya akeh sing ngelinting kok udar iki Mas. Nggih. Nah, ini teman-teman kalau ngelinting itu sebetulnya saya sama teman-teman lintinger dikomplain. Kalau lintinger itu kan lintingan itu biasanya menggigit mentol teman-teman, atasnya gede bawah kecil. Nah, saya enggak. Kalau saya ngelintingnya enggak menggigit mentol. Saya biasa aja teman-teman. Nah, mentol kabeh. Ya perkel itu kaku semacam ini teman-teman. Nah, semacam ini. Nah, ini dan ini waktu ngelinting itu muternya ngiri, jangan nengen. Kalau kanan nggak enak. Nah, ini muternya ngiri teman-teman. Kalau ngiri tes rasanya beda dengan nganan. Kalau Anda nggak percaya, coba aja. Tumbuh-tumbuhan itu Mbak Umi, pari itu ulirannya tumbuhannya itu nggak nganan. Itu ngiri, jadinya pahit. Tapi hebatnya orang Indonesia, pahitnya pari bisa diolah jadi makanan yang sangat nikmat dan lezat. Orang luar sana kelenger itu nggak tahu, apalagi gadung gadung. Nah, ini muternya ngiri teman-teman. Nah, semacam ini. Tapi karena saya itu suka manis-manis, saya sadar diri karena saya bukan orang berwajah manis, sukanya manis-manis. Saya kasih sigaret lagi 2. Ini 2 nih. 2, iya Pak. 2 ini karena
biasanya kalau garet kan manis Abah. Biasanya kalau saya merokok gini saya suka ini apa? Saya rasakan manisnya biar menambah tekstur rasa tembakau. Jadi nanti Mas selera ke teman-teman sendiri. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Dilem tulisan. Iya, pakai lem. Nah, kalau ini sama lintinger, grup lintinger dikomplain itu bukan lintingan. Lintingan kan mentol, terserah selera masing-masing. Tapi nyatanya bikin kayak gini banyak yang nggak bisa. Nah, ini dulu kalau saya jatil teman-teman saya makan. Saya makan. Dimakan. Berarti ini lintingan ya, ini teman-teman salah satu kemasan ya yang di pilok ini. Kan Ada lagi pernah saya dikasih beliau ada logo Tari Supinya ini, tutup sama gini. Ya ini kemasan ini. Dan ini alhamdulillah sudah banyak yang pesen dari Ponorogo, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Probolinggo kemarin pesen 10 kaleng. Wow. Alhamdulillah rasanya sudah matuk menurut mereka. Kemudian untuk menemukan tembakau dari berbagai ragam daerah itu pakai pola jaringan ini kan ya tidak gampang ya. Alhamdulillah untuk daerah kami di Magelang itu karena dekat dengan Temanggung Abah, jadi semua varian tembakau banyak tersedia di warung-warung ataupun di pasar. Cuma kalau untuk tembakau Temanggung memang sedikit lebih sulit Abah, karena nggak semua lapak itu jual. Hanya yang khusus orang daerah Temanggung saja ini. Ini mungkin buat teman-teman yang dari Temanggung lihat channel YouTube-nya Abah ini bisa nanti belajar bareng-bareng. Saya yakin Anda lebih pandai dan lebih lihai. Tapi untuk masalah rasa kan enak itu relatif. Jadi kalau untuk menurut saya ini buatan saya sudah enak. Dan saya bikin juga yang bakso rempah teman-teman. Nah ini khusus channel YouTube saya itu Tari Sufi Rumah Damar atau Sam Adventure. Yang lihat paling banyak itu tutorial bikin rempah tembakau, hampir 1000 lebih. Justru yang Tari Sufi masih sedikit. Nah ini teman-teman nanti kalau mau bikin tembakau rempah, saya kasih resep. Rempahnya 1 bunga peka atau bunga lawang yang untuk rendang, yang 1 bubuk kayu manis, yang 1 biji kemukus. Itu di blender jadikan 1. Nah itu nanti dicampur, dimix. Kalau bisa ditunggu 1 minggu, tutup rapat, insya Allah tesnya jadi enak. Nah, ini sanek ini besok sore ya pulang ini ditunggu bako. Matur nuwun Kang Sam. Ini ambilkan kotak ini. Ya, ada souvenir ini dari silaturahmi nasional Tari Sufi. Ya. Ini Kang Sam, ada berapa anak di sana? Ada 15 ya. Tolong diambilkan pin. Ini Kang Sam, monggo. Ini secara simbolik. Ya, ini. Ya, matur nuwun, ini Kang Sam semua kado cintamu. Juga ini ke ini. Ya. Ini berapa orang di sana nanti bisa dikasih hadiah pin ini? Kalau yang sudah paten ikut terus ada sekitar 12 ya. Ya nanti saya titip karena tidak seluruhnya bisa ke sini, jenengan wakili sini dan Kang Sam juga begitu nanti tidak semuanya bisa ke sini, pasti ada yang kecil-kecil yang nggak ikut. Iya, yang kecil-kecil nanti tetap disampaikan ini karena ini saya membuat 5.000 pin ini untuk souvenir ya, supaya silaturahmi terjadi bukan saja melalui orang tapi melalui karya. Jadi insya Allah di negeri kita ini kita mulai dari diri saya sendiri, keluarga dan juga jaringan Tari Sufi dan sedulur Caping Gunung. Kemudian Kang Sam, ini saya memberi kado caping ya, coba diambilkan. Saya tuh kalau memberi Kang Desti caping melulu, karena ini simbolik dari miniatur gunung dan
Ini Kang Sam selalu saya tambahi lagi caping ya, sebagai cindera mata kami, dan semoga jenengan mampu ya memberi manfaat sejauh lingkaran. Terus dari sinilah mereka berasal. Ini ada panah gitu dari dirimu ini ya. Terus ini Kang Desti ini caping dari kami ya, terima kasih. Lagi yang rombongan kesini saya kasih caping. Kang Fuad enggak tetap duduk di sini, hanya berdiri di sini ya, monggo. Ini selalu saya siarkan untuk rawatlah gunung, jadilah petani, dan lestari Indonesia, bumi Indonesia. Monggo. Ya, terima kasih Kang. Ya. Lagi ini Kang siapa? Iwan. Kang Iwan dari Pakis. Pakis. Kalau Kang Fuad juga Pakis ya. Ini yang sana lagi diambilkan. Satu lagi siapa? Oh, dari Tambak Loro ini saya hadiahi caping. Niki Kang ya. Oh iya Kang, bawa sini semua. Yasin. Ini sengaja saya beli tapi tidak tahu mau dikasihkan siapa. Nanti beli lagi. Ya ini dari Tambak Loro, dari Sufi Tambak Loro Kang Sirin ya. Barakallah. Ini laut ini. Kemudian monggo Kang Yasin. Kang Yasin. Ini sering ketemu di pengajian kantor kami. Ini satu lagi sudah saya sambut. Kang Sam, ini karena saya juga bertepatan sejak kemarin ya, Kang Andi ini di sini bersama saya cari benih, kemudian mengemas untuk kado besok. Secara simbolik ini Kang Andi, jenengan menyerahkan Kang Sam benih untuk persaudaraan sedulur Saping Gunung dengan komunitas umat Kanjeng Nabi yang bergerak dalam mencari benih dan menanam ini. Kang Andi namanya, dari Pekalongan ini. Ya, ini pohon apa Kang? Ini jambu. Jambu. Mahoni. Oh, mahoni ya, oke. Ini Kang Sam, ini berdiri simbolik. Dikasih ungkapan Kang Andi, kamu ngomong. Ya, siap. Kang Sam ini namanya. Kuserahkan cintaku padamu. Wah. Rawat cintaku, Amin. hijaukan kampungmu, negerimu. Amin. Terima kasih. Makasih. Ya lagi Mas Andi, diambilkan lagi karena ini juga biar dibawa pulang ke Purbalingga, nanti pasti kita ketemu di sana nanti. Mau nih ini. Buah tapi untuk saya sangat pahit. Kalau di kampung kami namanya bukan mau. Ya, Kang Desti berdiri, ini nanti bisa dibawa pulang. Ini pohon apa? Ini glodok. Apa itu? Glodok itu tanaman penghias kota. Oh iya. Ungkapannya apa ini Kang Andi? Ini bahasa cinta ya, bahasa Indonesia untuk Indonesia. Jangan sampai nanti di dalam sana jadi bahasa ngapek. Terima kasih Mas Andi. Rawat Purbalingga. Lagi ini datang ke sini lagi Mas Andi. Soalnya berapa orang tadi? 5. 5 ya. Ke sini Kang. Kang Fuad. Ini kado dan dibawa pulang. Tolong ditanam ya Kang De, untuk penanda kita bersama ini. Hijau Indonesia, lestari Indonesia. Ya, di situ enggak apa-apa, di balik foto saya. Ada ungkapan baru harus Mas Andi ini. Ini orang Semarang ya? Enggak, Magelang. Magelang. Ini pohon apa? Ini sama, ini mahoni. Oh mau nih. Pahit, Pahit ya Oh. pokoknya. Tapi tidak sepahit hidup. tidak seperti hidupmu. Terima kasih. Ya, terus
Kalau mau nanam dibacakan Yasin dulu. Ini dari mana? Magelang juga, Pakis. Ini untuk menjaga Iya kan? Magelang. Tanda cinta dari kota Semarang untuk Magelang dan untuk Indonesia. Siap. Ya, sudah satu lagi. Kang Iwan, ini apa? Mana ini daerah mana? Magelang. Oh iya. Ini simbolis jaga kotamu, jaga negerimu. Pakai pohon biar dia bertasbih untuk kotamu. Ini pohon apa? Sama. Oh ini ketapang. Ketapang. Ya. Terima kasih. Jangan sampai ketepang. Tepuk tangan semuanya ini. Ya. Cukup dan ini Kang Sam, pilihkan ini Mbak Umi akek yang kira-kira pas gitu. Oh, sebelum cincin tunangan akik dulu ya. Iya. Ini teman-teman filosofi lagi Mbak Umi. Kalau memberi itu tangan di atas lebih baik daripada di bawah, bagus. Tapi kalau saya misal tangan di atas, ini buat Mbak Umi, kan belum tentu cocok untuk Mbak Umi. Jadi saya milih tangan saya yang di bawah. Mbak Umi silakan milih sendiri. Yang pas. Yang pas. Jari kiri. Kiri. Kiri yang Ya. jari manis. Ini sih. Ya. Nah, ini batu karya dari Tari Sufi Purbalingga. Gede semua. Besar semua Mbak. Tidak ada yang kecil. Pak. Ini enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Milih ya, suka-suka. Ya, dicoba dipakai Mbak. Kenapa ya? Oh lobok Oh, semua. lobok. Ada yang kecil. Aku suka nih. Nah, Kuningan loh. Itu lobok itu. Enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. tidak apa-apa. Nanti diseseli yang masak. bisa. tahun kuning. Suka warna. Oh, suka Oh warna hijau. Ya, oke. Terima kasih. Dan teman-teman silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung. Dan tentu ini akan ditutup Mbak Umi dengan sholawat, karena upaya semuanya ini adalah sholawat yang berwujud tindakan ya, seperti Mas Andi tadi. Jika kita semua Kang Syam dan rombongan ini, yuk kita tutup ini sebelumnya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفدا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا الله والسلام عليك يا رفيع
خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى fanju fiha la takunu kaza wa tasim billahi واستعيني ya Rasulullah salamu alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamu alaik ya rafi'a syani wa daraji عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Teman-teman sekalian, supaya tidak terlewatkan satu lagi Kang Desti ini untuk Faisal kesini tadi belum. Caping ini juga orang pesisir ini Tambak Loro, dan semoga tari sufi Tambak Loro ini berkembang dengan bagus ya. Ya, Faisal ini juga sering melatih kemana-mana ini Kang Sam ya. Makasih Faisal, semangat. Dan ambilkan Kang, pisang kepok itu. Ini Kang Sam, pakai pisang kepok ini genora kapok. Itu yang kepok tahu nggak pisang kepok? Ya. Ikut tewel. Ini Kang Sam hanya untuk sedulur Saping Gunung ya. Jadi sedulur Saping Gunung Magelang. Kadonya seperti ini ya Kang Sam ya. Matur nuwun, ini dibawa pulang. Cuman sindiran ini tak kayak gedang kepok, kowe rene gen ra kapok. Wah, barokah ya. Ya, matur nuwun dan terima kasih.